everyone, welcome to English with Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Simple past tense adalah salah satu tenses dari 16 tenses yang harus dikuasai oleh kita para pembelajar bahasa Inggris. Miss, simple present tense susah atau tidak? Enggak susah. Ini gampang banget. Jadi, buat teman-teman yang mau mahir berbicara bahasa Inggris, harus banget memperhatikan tentang tenses. Mengapa? Karena tenses adalah keterangan waktu, jadi harus diperhatikan kata kerjanya. Kata kerja ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Oke, langsung aja kita mulai dengan simple past tense. Oke, ini dia simple past tense, teman-teman. Kita mulai dengan meaning or artinya. Simple past tense artinya adalah untuk menerangkan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu indikasinya adalah dengan adanya kata ini, keterangan waktunya. Ada yesterday, 2 years ago, last night, last week, this morning. Yesterday means kemarin. And 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Last night is semalam. And last week, minggu lalu. Terakhir ada this morning tadi pagi. Jadi teman-teman, kalau kita mau menggunakan simple past tense, harus ada keterangan waktu ini. Ya, yang mana keterangan waktunya adalah waktu-waktu yang sudah berlalu. Well done. Kita langsung pelajari saja di kalimat bahasa Inggrisnya. Jadi untuk simple past tense, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah kata kerjanya. Oke, jadi begini, kata kerja itu ada 3 ya. Ada verb 1, verb 2, and verb 3. Di simple past tense, teman-teman harus tahu atau hafal verb 2. Jadi, ini saya kasih contoh ya. Verb 1-nya adalah dan verb 2. Verb 1 adalah contoh ya, pergi. Pergi bahasa Inggrisnya go. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bilang perginya di waktu-waktu ini, kemarin, tahun lalu, semalam, minggu lalu, dan tadi pagi, teman-teman pakainya kata kerja kedua dari go adalah when. Ya. Ada lagi contoh lainnya adalah drink, minum. And keduanya adalah drank. Dan teman-teman, untuk verb 2 ini juga terdiri dari 2. Ada regular verb and irregular verb. Oke, nanti kita akan bahas, ada satu video yang membahas tentang regular verb and irregular verb. Kita kembali lagi ke fokus kita adalah membuat kalimat menggunakan simple past tense dengan keterangan waktunya harus jelas. Harus dilampirkan keterangan waktunya. Apakah kemarin, apakah tahun lalu, atau semalam. Kalau tidak ada keterangan waktunya, itu tidak termasuk simple past tense. Oke, kita langsung ke kalimat positifnya. Adalah when you want to say, kalau teman-teman mau bilang, saya pergi ke Singapura tahun lalu. I pergi, seperti yang kita sudah tahu ya, pergi itu bahasa Inggrisnya go. Tapi karena ada last year, nih ada tahun lalu, jadi kita tidak pakai go. Tetapi kita pakainya when, kata kerja kedua. Jadi kita bilangnya tidak I go to Singapore last year. But we say that I went to Singapore last year. Miss, kalau bilangnya I go to Singapore last year, boleh Miss? Tidak boleh, ya. Dia harus
Jadi, when you want to say some activities that you have already done in past time, kita harus pakai kata kerja kedua. Kata kerja kedua ini ada 111, teman-teman. Jadi nanti akan ada satu video khusus untuk membahas regular verb and irregular verb. Well, ini dia ya contoh positifnya. Contoh lainnya, misalkan teman-teman mau bilang, saya minum kopi tadi pagi. Udah past tense. Jadi tidak saya minum kopi tadi pagi. Bukan yang drink, minum, tetapi pakainya yang kedua. I drank coffee this morning. Saya minum kopi tadi pagi. Gitu. And contoh lain lagi ya. Menonton TV. No. That's a regular verb. Let's go to the other. Mereka membeli rumah minggu lalu. Membeli itu buy, yang pertamanya ya, keduanya bought. Nah, ini bacanya bought, ya. Jadi kita tidak membeli ya, tidak pakai buy, tetapi pakainya bought. Jadi kalimatnya adalah saya membeli rumah baru minggu lalu. I bought new house last week. Gitu. And tidak hanya untuk I subjeknya semuanya teman-teman. Ada 7 boleh. Dan itu berlaku untuk semua subjek. Bisa untuk I, you, they, we, he, she, it. Oke, itu polanya seperti itu. Kemudian kalau mau bilang saya tidak, kita tidak pakai don't, tidak pakai doesn't, tidak pakai isn't, tetapi kita pakai didn't. Jadi, teman-teman, kita pakaikan didn't. Saya tidak pergi ke Singapura tahun lalu. Ini last month, bulan lalu. Jadi, I didn't go to Singapore last month. When, kata kerja kedua, untuk kalimat positif. But, tapi, kalau kalimat negatif, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja ke-1. Oke? Bisa ulangi ya. Kalimat positif pakai kata kerja kedua. Kalimat negatif berubah jadi kata kerja ke-1. Jadi, I didn't go, ini kedua, ini ke-1. I didn't go to Singapore last month. Okay? And, itu interrogative, this is negative. And, we go to interrogative. Interrogative adalah kalimat tanya. Jadi kalau teman-teman mau tanya nih, apakah kamu minum kopi tadi pagi? Nah, itu past tense. Apakah kamu pergi ke Singapura tahun lalu? Last year? Oke, kita bilangnya seperti ini. Did-nya di depan. Did you go to Singapore last year? Yes, I did. Jadi, pakainya did. Tidak pakai do, tidak pakai does. Khusus banget untuk simple past tense, kita pakainya did. Mau tanya apakah. Ya, oke. And, kata kerjanya berubah ke kata kerja ke-1. Jadi, dengan kata lain, kalimat positif aja yang pakai kata kerja kedua. Untuk negative and interrogative, dia pakai kata kerja ke-1. Oke, dan ini adalah WH question. Pertanyaan yang diawali dengan huruf WH. Di mana atau kemana kamu pergi tahun lalu? Where, kemana? Where. And setelah where, tambahkan did. Ini tanda dari simple past tense. Where did you go last year? Kemana kamu pergi tahun lalu? Go-nya juga kata kerja ke-1. Jadi, untuk past tense, kata kerja kedua hanya dipakai di kalimat positif aja. Nah, ini jawabannya. Jawabannya kalimat positif. Jadi, teman-teman bisa bilang I went to Singapore. Bukan
I go to Singapore, but you should say that I went to Singapore, not I go to Singapore, like that. Yeah, that one is simple past tense. Okay, so everybody, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya. Jadi simple past tense itu gampang banget. If you want to talk about your past activities, you use this pattern. Okay, everybody, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum di-share juga boleh di-share ke teman-temannya ya. Terima kasih untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, thank you.